Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi mengenal dan memahami konsep cerpen dan menjelaskan semiotik. Hal yang pertama akan kita bahas yaitu apa itu cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita berarti tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal atau karangan yang menuturkan suatu perbuatan, pengalaman, penderitaan orang, atau kejadian, baik yang sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Cerpen adalah peristiwa atau kisah yang diceritakan secara singkat dan pendek. Menurut Handy, cerpen merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang yang berisi kisah tunggal. Menurut H.B. Jasin, cerita pendek atau cerpen ini adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Sebuah cerpen memiliki ciri khas di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Yang keenam, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Yang selanjutnya yaitu fungsi cerpen. Fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan, sehingga memberikan rasa puas dalam hal estetik bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif, yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral, sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Yang kelima, fungsi religiusitas, memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembacanya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menulis cerpen bagi pemula? Untuk memulai sebuah cerita, kita bisa membuat sebuah rangkaian keseluruhan dari cerita tersebut, atau biasa disebut dengan premis cerita, dengan rumus, karakter, keinginan atau tujuan, dan halangan atau konflik. Sebagai contoh, misalnya karakternya aku. Keinginan atau tujuannya yaitu pergi ke sekolah. Dan halangan atau konfliknya, misalnya ban motor pecah. Lalu selanjutnya, buatlah alur cerita tersebut dan bisa dibagi sebagai 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu karakter. Kita menceritakan karakter yang akan berperan dalam sebuah cerita untuk menciptakan rasa terhadap karakter tersebut sehingga pembaca mulai muncul rasa empati terhadap tokoh utamanya. Misalnya, pagi ini aku bangun lebih awal dan mandi lebih cepat dari biasanya. Dengan seragam putih yang aku kenakan, aku berangkat ke sekolah dan piket di kelas pada hari ini. Yang selanjutnya yaitu keinginan atau tujuan. Di sini kita menuliskan apa keinginan dari karakter tersebut, apa tujuan yang ingin karakter tersebut capai. Pada contoh karakter aku ini, dia ingin pergi ke sekolah dan tujuannya untuk pergi ke sekolah. Lalu tahap yang ketiga yaitu usaha dan halangan.
Di bagian ini, kita menuliskan usaha yang dia lakukan untuk mencapai tujuannya dan halangan apa yang ia dapatkan, sehingga apa yang ingin dia capai tersebut sedikit terhambat. Di tokoh aku ini, halangannya yaitu dia ingin pergi ke sekolah menggunakan motor, tetapi ban motornya pecah sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah. Nah, usaha apa yang dia lakukan supaya bisa pergi ke sekolah? Dia bisa seperti menghubungi temannya supaya menjemputnya, atau dia memperbaiki motor tersebut ke bengkel terlebih dahulu, baru pergi ke sekolah. Di tahap keempat, yaitu hasil. Di sini kita menulis hasil, apakah ia berhasil menggapai tujuan dengan melewati rintangan atau halangan yang ia hadapi, atau dia gagal dalam menghadapinya. Contoh dalam karakter aku, dia memiliki halangan yaitu ban motornya pecah. Usahanya, misalnya dia menelpon temannya, dan hasilnya temannya pun datang dan menjemputnya, lalu mereka pergi ke sekolah dengan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotik diambil dari kata bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Tanda adalah suatu yang mewakili sesuatu atau metafora. Proses mewakili itu terjadi pada saat tanda itu ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilkannya. Bisa berupa bentuk atau warna dalam karya seni rupa. Tanda dalam semiotik. Yang pertama adalah ikon. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan, bahkan menyerupai secara fisik dengan sesuatu yang diwakilkannya. Tanda sebagai ikon memiliki arti yang sederhana untuk mengkomunikasikan, misalnya A, maka diwakili oleh gambar A. Lukisan potret wajah yang merupai seseorang adalah sebuah ikon dari orang tersebut. Yang kedua, simbol atau lambang. Simbol atau lambang adalah tanda yang mewakili suatu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya, jalan dengan belokan ke kiri akan diberi lambang dengan tanda panah yang belok ke kiri. Yang ketiga adalah indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sesuatu yang berdasarkan keterkaitan yang biasanya terbentuk dari pengalaman, seperti awan kelabu adalah tanda akan datangnya hujan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bagi para pendengar yang ingin menambahkan materi yang telah saya sampaikan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.